Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Sallallahu ala Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini saya berada di Asifaring Farm, sebuah peternakan ayam kampung Sentul skala kecil, skala rumahan yang beralamat di Dusun Sukaurip, RT 4 RW 3, Desa Langansari, Kecamatan Langansari, Kota Banjar, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang rutinitas kami di Asifaring Farm. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Asifaring Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Ini saya mau mereview tapi lagi azan nih, jadi skip dulu ya. Skors dulu, istirahat dulu sebentar. Oke, rekan semuanya, yang selanjutnya mari kita review ya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel saya Asifaring Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Rekan-rekan semuanya, perlu ketahui bahwa di Asifaring Farm ini ada sebanyak 30 paket ayam kampung Sentul. Satu paketnya satu jantan 4 betina yang saya bagi dalam 2 kandang besar, yaitu kandang 12 paket dan kandang 18 paket. Ini kebetulan Mas Medi sedang membuat pakan, sedang meracik pakan dan mau ngasih pakan ke ayam kampung Sentul. Varian dan jenisnya lengkap ya di tempat kami. Jenisnya ada yang Sulangi, ada Jatiwangi, Pajajaran. Variannya ada yang debu, lebu, geni, batu, omas, jambe. Nah, ini salah satu varian debu. Ini saya kasih satu kandang itu satu jantan satu betina. Sedang produksi, itu telur sudah banyak sekali. Tuh. Setiap saya ambil telur, saya checklist. Dan ayam Sentul itu makanya sehari 1 on per ekor per hari. Kami ngasih pakannya sehari itu 2 kali. Pagi sekitar jam 7, sore sekitar jam 3. Ini Mas Medi ketika ngasih pakan selalu ditimbang biar proporsional, irit, hemat, tetapi nutrisinya terpenuhi. Nah, ini penampakan kandang yang 12 paket ya. Ini kandang yang 12 paket. Ini tempat pakannya saya simpan di luar, tapi tetap tempat minumnya di dalam. Jadi ada sedikit kesalahan teknis ketika membuat kandang.
tapi tidak apa-apa. Ukuran kandangnya lebar itu 1 meter, panjangnya 1,25 meter. Ini seharusnya diisi 1 jantan 4 betina. Tapi karena di kandang besar kami yang 18 paket itu hanya jantannya saja, sehingga betinanya saya ambilkan dari kandang yang 12 paket ini. Di pakannya itu ada hijauan, ada dedak, ada konsentrat, ada jagung, kacang-kacangan tuh ya. Ini varian debu sama. Medianya itu saya menggunakan abu sekam padi, sisa dari pembakar bata merah, dan limbah gergaji, sehingga tidak bau. Ini saya sudah 1 tahun, kurang lebihnya 1 tahun persis. Hari ini itu 1 tahun ayam masuk ke dalam kandang, dan sudah 1 tahun ini tidak saya bersihkan, tapi kandangnya masih kering. Bahkan kotoran koheknya ayamnya tidak kelihatan karena sudah diuraikan sama debu. Nah, ini varian geni, makanya lahap. Dan biasa kalau ayam itu yang dimakan pertama kali itu kacang-kacangannya, jagungnya tuh. Saya memang ini pakannya bukan membuat sendiri ya, tapi beli di toko pakan. Jadi biar praktis, yang sudah jelas komposisinya, kandungan nutrisi dan gizinya. Saya hanya menambahkan hijauan saja. Awalnya memang saya itu membuat pakan sendiri. Ada dedak, ada konsentrat, ada pur atau layar, ada hijauan. Karena komposisinya kami kurang, hanya 20%, 10% itunya. Sehingga saya merubah pakan, menggunakan pakan pabrikan. Saya gunakan ini 70%, sisanya itu hijauan, dan alhamdulillah produktivitasnya naik sampai 70%. Ini sama varian debu. Dan ini adalah kandang yang 18 paketnya. Dan minumnya ini setiap sore saya ganti. Jadi hari ini ngisi, besok tuh habis. Karena ayamnya saking banyaknya, dan ayam itu lebih suka minum, apalagi cuacanya sekarang kadang panas kadang dingin. Dan ini kandang yang 18 paketnya. Barusan sudah bertelur, ada 20 butir. Belum saya checklist. Tadi bertelur, mate, yang ini. Tadi bertelur. Yang punya kita juga bertelur, yang ini nih. Itu ada endok lagi, mate. Ada telur tuh. Tadi waktu saya ngambil telur itu belum bertelur, guys. Tuh, sekarang sudah bertelur. Telurnya cukup besar. Ini karena yang warna abu-abu kalau nggak salah ya. Jadi kalau warna abu-abu itu telurnya relatif besar. Warna abu-abu. Kalau putih itu tidak terlalu besar, tetapi produktivitasnya konsisten. Kalau abu-abu besar, tetapi kadang sehari ini bertelur, sehari besok enggak gitu. Ini tempat pakannya sama tempat minumnya saya simpan di luar agar mudah dibersihkan. Jadi Mas Medi itu selalu membersihkan tempat pakan dan tempat minum setiap kali mau ngasih pakan, dan bahkan setelah selesai memberikan pakan, sehingga kandangnya tambah bersih, rapi, sehat. Ayamnya pun nyaman. Dan kandangnya itu ketika sudah habis sekamnya atau abu sekamnya atau kohe gergajinya kurang, saya tambahkan lagi terus. Oke rekan semuanya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Ikut terus channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi rekan semuanya pada umumnya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli
عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وbarik alaihi. Dan itu ada telur lagi. Barusan waktu saya ngambil itu belum ada telur. Ternyata ketika mau dikasih pakan itu ada telur. Nah itu Mas Medi mau ngambil. Dan barusan lihat ini yang jambe, yang omas lagi makan kober-kobernya macak. Sambil makan sambil macak. Nah itu Mas Medinya tuh ngambil telur. Mantap. Awas satu Mas, pecah. Saya kalau kayak gitu bisa pecah. Tuh ada satu lagi. Nah. Mantap. Tuh Mas Medi mau ngambil satu lagi. Jangan lupa tandain Mas. Coba berapa? 15 sama nomor 15 ya? 15 sama 9 ya? Tuh. Ambilnya pakai alat seperti ini. Coba lihat telurnya. Dan telurnya itu bagus-bagus, besar. Nih. Ini bobotnya kurang lebih 150 gram nih. Hampir setengah on lebih. Nah. Nih, Mas Medi diambil lagi. Masukkan. Hari ini betul berapa, Mas? 14 ya. Sudah 14 ya, alhamdulillah. Kita tunggu saja. Nanti setelah makan ini biasanya bertelur kembali. Ayamnya ada yang bertelur. Ayam kampung Sentul asli Ciamis, Jawa Barat. Genetiknya ini dari keturunan ayam jeluk, kesayangan dari Raja Galuh. Kenapa saya mengembangkan ayam kampung Sentul? Karena memang saya aslinya Ciamis awalnya sebelum memisahkan diri dari Kota Banjar. Dari Ciamis, saya sekarang tinggal di Kota Banjar. Ini kandangnya, selasarnya ini saya buat sekitar semeter 20, sehingga ketika ngasih pakan itu enak, bisa kanan kiri. Kalau kandang yang 12 paket tadi itu kandangnya saling membelakangi. Ini saya sangat praktis, ekonomis menggunakan bambu, nggak apa-apa. Yang penting ayamnya bisa nyaman, dibuat senyaman mungkin ketika beternak, karena ayam juga makhluk hidup ya. Pakannya harus enak, harus nyaman, makanya nutrisinya terpenuhi, minumnya juga enak. Dan itu atapnya saya kasih atap transparan agar sinar matahari itu bisa masuk ke dalam, sehingga kandangnya itu tidak basah. Kalau kering, karena kalau lembab itu bisa mengundang bibit-bibit penyakit ya. Alhamdulillah di musim ini ayam kami sehat-sehat semuanya. Ini yang varian omas, ini varian jambe. Oh ya, varian jambe. Itu varian geni. Nah, yang ini batuk. Kalau batuk itu identik dengan hitam dan putih. Ini dari jenis apa ini? Jenis sulangi. Dan ini ada yang pituin, tahu pituin guys? Pituin itu kalau kata suku di betina, tetapi ada jaluknya. Mana ya? Ini bukan. Ini jenisnya omas, varian omas ini. Lihat. Mana ya? Nggak kelihatan dari sini. Oh yang ini, ya yang di batu. Ini varian pituin, betina tapi ada jalurnya. Kelihatan nggak? Kalau pengen lihat betina tapi ada jalurnya. Nih. Nah yang ini betina,
Betinanya itu kalau ayam sentul ada, kalau saya perhatikan itu ada 3 jenis. Ada yang putih dan hitam, tapi hitamnya lebih dominan. Kemudian ada yang abu-abu seperti ini. Kemudian ada yang putih polos, ada yang putih polos, ada yang abu-abu, ada yang putih dan ada hitamnya. Itu kalau di yang warna di ayam betinanya. Kalau yang jantannya variasi memang banyak ya. Jadi saya sebutkan. Ini saya menggunakan waring ukuran tinggi 2 meter. Jadi biar ayam tetangga itu nggak bisa masuk. Ular, binyawak, garangan kan itu hama-hama pemakan telur dan ayam. Sehingga saya pagar. Ini waringnya bahannya sangat kuat ini. Oke, rekan semuanya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikut terus channel saya Asukai Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir channel skill. Saya beternak ini dari tanggal 3 September 2024. Sekarang 3 September 2025, jadi 1 tahun. Ini DOC kami, kandang DOC kami. Ukurannya itu lebarnya 60, tingginya 40 dan panjangnya 1,20 meter. Ini saya buat satu triplek menjadi 6 kandang DOC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang baru menetas kemarin, usianya baru berapa ya? Baru 2 hari ini. Tuh, 2 hari ini. Tuh ya. Jumlahnya lumayan banyak, ada 33 ekor. Kalau ini adiknya. Adiknya jumlahnya agak banyak, ada sekitar 60-an. Lampunya mati, kenapa dimatiin sama Mas Medi ya? Saya nyalain lampunya. Saya kasih lampu satu kadang itu ada. Lampu nyalain aja Mas. Lampu nyalain aja. Kalau yang masih kecil. Ini kuat. Hah? Kuat itu. Kalau yang kecil mah kuat. Kasihan cuacanya agak kadang-kadang dingin. Ini kalau yang usianya sudah di atas 20 hari ya Mas. Nih. Sudah 20 hari. Itu sudah dikasih, sudah dilatih dengan pakan hijauan tuh sama Mas Medi. Dilatih pakan hijauan. Cuma itu aja ya? Hah? Yang hijauan? Ya, paling besok ini. Hah? Ini. Itu ya? Oh iya, ini adiknya lagi sih. Nah ini tuh guys. Ya. Banyak. Ini yang kemarin menetas, tuh tetas. Ini adiknya. Kemudian ini kakaknya. Ini kakaknya. Ini kakaknya lagi. Ini kakaknya. Ini adiknya. Dan ini adiknya lagi. Ini juga sama. Tuh. Alhamdulillah. Ini tempat pakan-pakan yang kami gunakan ini untuk ngambil telurnya. Ini pur pakan khusus buat DOC. Tuh bisa menggunakan 511. Kalau ini untuk pakan indukan. Oh. Ini air jamu. Ini tempat fermentasi. Dan ini kandang pembesaran kami. Ukuran 2,5 kali 2,5 meter. Medianya sama, itu abu sekam padi, limbah gergaji, dan itu aja. Usianya rata-rata sudah di atas 2 bulan setengah, 2 bulan lebih, 2 bulan setengah. Ini calon-calon indukan. Ini yang baru turun kandang pembesaran, tadinya dari kandang DOC satu bulan lebih. Kemudian saya turunkan ke kandang pembesaran ini. Ini jumlahnya sekitar berapa ya? Ada mungkin 40 ekor. Dan ini adalah kakaknya. Sama. Ini rencana calon indukan, calon bibit indukan. Dan ini lebih besar lagi kakaknya. Nah, ini kakaknya, ya. Ini sama calon indukan. Itu ada yang besar,
jagungnya memang sengaja saya pisahkan. Ada calon jantan yang bagus banget nih. Ini calon jantan bagus nih. Nah, ya, kecil tapi bentuknya itu ekornya sudah ngelancir. Kelihatan sekali jantannya. Nah, ini Mas Medi mau memindahkan ayam yang besar, mau dipindahin. Barusan 2 kan ya? Itu biasanya. Mindahin ayam Mas Medi. Ini jantan ori, ini varian debu dari jenis sulangi. Ini sekali Mas Medi, yang ini sekali pindahin lah. Yang itu tuh, yang 3. Mas Medi kalau pindahin, kalian yang 3 ini. Ini susah ya Mas ya. 1. Nah, ini aktivitas Mas Medi ketika setelah ngasih pakan dia selalu menyapu, membersihkan kandang. Dan ini semua yang ada di kandang DOC itu adalah calon-calon bibit indukan yang akan saya besarkan. Kemudian saya akan kembangkan, akan saya pindahkan ke kandang indukan. Ini saya sedang kejar target, memperbanyak indukan. Bismillah pokoknya. Dan ini adalah akan menjadi kandang umbaran bagi saya. Ini akan saya umbar. Ini tinggal dikasih waring saja. Kasih waring, kayak pagar dengan waring hijau seperti ini. Nah, ini kesini rencananya ke depan. Ya. Dan ini adalah kandang yang sudah kami persiapkan untuk DOC kami tadi. Nah, ini kandang ukurannya ini 1,5 kali 1,5 meter. Ini sudah saya kasih media abu saja, tapi limbah bagasinya belum. Ini sedang saya tarik. Adanya ada 6 kandang indukan. Kalau yang ini ada 11 kandang indukan. Sudah saya pasang GRC, alhamdulillah. Ya, tinggal saya kasih bambu seperti ini di pagar bambu. Nah, atasnya ini nanti saya akan menggunakan ram. Ram itu tingginya ada yang 1,22 m. Ini jarak dari sini sampai sini itu ini 1,22 m. Ya. Jadi tinggal dikasih ram, nanti langsung bisa tutup. Dan ini pintunya saya menggunakan bambu juga, sama praktis lah. Jadi nanti tinggal dikasih engsel, tutup, dan ketika ayam sudah besar langsung bisa saya pindahkan ke sini. Oke, rekan semuanya, jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe. Ikuti terus saya sekali dan tonton videonya dari awal sampai selesai. Nah, ini saya sedang lembur mengerjakan bambu ini. Mantap, agak mantap. Itu ada Mas Hasbi. Nah, ini rencananya untuk kandang umbaran sudah saya buat fondasi, panjang ke sana. Ini umbarannya ke kebun alpukat nih. Jenisnya Miki. Ada 44 pohon, ini panjangnya sekitar 50 meter, lebarnya sekitar 20 meter. Umbaran ayam rencana saya. Ya, jadi ayamnya itu nanti untuk
bisa berusaha korek-korek sendiri, nyari makan sendiri. Saya dikasih pakan sama saya. Ini penampakan Sukarini Farm dari belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus saya Sukarini Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir. Tetap semangat, selalu berkembang dan kembangkan ayam kampung Sentul.